Di video ini kita akan mempelajari operasi aljabar suku banyak. Nah, kita akan mempelajari operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan pembagian dari suku banyak. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Misalkan terdapat suku banyak fx, di mana fx sama dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan 5x pangkat 2 dikurangkan dengan 4x. Lalu kita kurangkan dengan 20. Nah, misalkan ini adalah fx. Lalu terdapat gx. Misalnya gx itu sama dengan x ditambahkan dengan 3. Nah, maka mari kita cari fx ditambahkan dengan gx. Nah, maka ini adalah penjumlahan dari suku banyak, di mana fx itu akan sama dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan 5x pangkat 2 dikurangkan dengan 4x dikurangkan dengan 20. Ini adalah fx. Mari kita jumlahkan dengan gx, di mana gx itu adalah x ditambahkan dengan 3. Nah, bagaimanakah cara kita menjumlahkan suku banyak? Caranya adalah sangatlah mudah ya, di mana x pangkat 3 akan dijumlahkan dengan x pangkat 3. Maka ini hanyalah terdapat 1x pangkat 3. Lalu x pangkat 2 itu akan dijumlahkan dengan x pangkat 2, di mana hanya terdapat 5x pangkat 2. Lalu untuk variabel berpangkat 1 akan dijumlahkan dengan variabel berpangkat 1. Maka negatif 4x dijumlahkan dengan x itu akan menjadi negatif 3x. Yang terakhir adalah koefisien suku tetap akan dijumlahkan dengan suku tetap. Negatif 20 dijumlahkan dengan 3 itu adalah negatif 17. Nah, maka ini adalah penjumlahan suku banyak, di mana fx ditambahkan gx itu akan menjadi x pangkat 3 ditambahkan 5x pangkat 2 dikurangkan dengan 3x dikurangkan dengan 17. Nah, sekarang mari kita ke fx dikurangkan dengan gx. Nah, untuk pengurangan caranya adalah sama ya. Mari kita tuliskan fx, di mana itu adalah x pangkat 3 ditambahkan dengan 5x pangkat 2 dikurangkan dengan 4x dikurangkan dengan 20. Ini adalah fx. Lalu kita akan kurangkan dengan gx, di mana gx itu adalah x ditambahkan dengan 3. Nah, maka mari kita kalikan negatif ini ke dalam kurung tersebut. Maka ini mari kita tulis kembali x pangkat 3, lalu kita tambahkan dengan 5x pangkat 2, kita kurangkan dengan 4x, kita kurangkan dengan 20. Lalu negatif dengan x itu akan menjadi negatif x. Negatif dengan 3 itu adalah negatif 3. Nah, maka mari kita sederhanakan suku banyak tersebut, yaitu variabel dengan pangkat 3 akan dijumlahkan dengan variabel berpangkat 3. Nah, maka hanya terdapat x pangkat 3. Lalu variabel berpangkat 2 akan dijumlahkan dengan variabel berpangkat 2. Maka ini hanyalah terdapat 5x pangkat 2. Lalu yang berpangkat 1 akan dengan yang berpangkat 1. Negatif 4x dikurangkan dengan x itu adalah negatif 5x. Yang terakhir adalah yang berpangkat yang koefisien suku tetap dengan koefisien suku tetap. Maka negatif 20 dikurangkan dengan 3 itu adalah negatif 23. Nah, ini adalah pengurangan suku banyak. Sangatlah sederhana ya. Mari kita ke yang selanjutnya, yaitu perkalian dari suku banyak. fx kita kalikan dengan gx. Nah, bagaimanakah cara kita mengkalikan fx dengan gx? Caranya adalah mari kita tuliskan fx dahulu, yaitu x pangkat 3 ditambahkan dengan 5x pangkat 2 dikurangkan dengan 4x dikurangkan dengan 20. Ini adalah fx, di mana gx itu adalah x ditambahkan dengan 3. Maka mari kita kalikan silang ya. Mari kita kalikan silang. X pangkat 3 kita kalikan dengan x, itu akan menjadi x pangkat 4. Lalu kita jumlahkan dengan x pangkat 5x pangkat 2 kita kalikan dengan x, di mana ini akan menjadi 5x pangkat 3. Lalu negatif 4x kita kalikan dengan x, maka ini akan menjadi negatif 4x kuadrat. Lalu negatif 20 kita kalikan dengan x, itu akan menjadi negatif 20x. Lalu mari kita kalikan semua fx dengan 3. Mari kita mulai dari x pangkat 3 kita kalikan dengan 3, itu akan menjadi positif 3x pangkat 3.
5x pangkat 2 kita kalikan dengan 3 adalah 15x pangkat 2. Lalu negatif 4x kita kalikan dengan 3 adalah negatif 12x. Yang terakhir adalah negatif 20 kita kalikan dengan 3 adalah negatif 60. Setelah itu mari kita jumlahkan atau mari kita sederhanakan suku banyak ini. X pangkat 4 dengan X pangkat 4, maka ini hanya terdapat X pangkat 4. Lalu X pangkat 3 dengan X pangkat 3, maka 5 ditambahkan dengan 3 adalah 8X pangkat 3. Lalu X pangkat 2 dengan X pangkat 2, negatif 4 dengan 15 adalah negatif 11X pangkat 2. Lalu X pangkat 1 dengan X pangkat 1, ini akan menjadi negatif 32X. Yang terakhir adalah suku tetap, yaitu negatif 60. Nah, maka ini adalah perkalian suku banyak, di mana fx dikalikan dengan gx itu akan menghasilkan x pangkat 4 ditambahkan dengan 8x pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di mana ini adalah operasi aljabar perkalian, pengurangan dengan penjumlahan. Nah, setelah itu tentu saja kita akan pelajari pembagian, yaitu fx kita bagikan dengan gx. Nah, bagaimanakah cara kita melakukan pembagian suku banyak? Kita akan gunakan cara pembagian bersusun mirip dengan prosedur pembagian bilangan bulat. Misalnya seperti berikut. Misalnya kita perlu mencari, misalnya 5 kita bagikan dengan 3. Maka kita akan gunakan cara bersusun seperti berikut ya. 5 kita bagikan dengan 3. Maka ini adalah 1, ini adalah 3. Ini akan menjadi 2. Maka kita bisa tuliskan 5 dibagikan 3 itu adalah 1. Ditambahkan dengan sisa dibagikan dengan 3 ya. Yaitu 1 ditambahkan dengan 2/3. Nah, sekarang mari kita gunakan cara yang sama untuk membagikan fx dengan gx. Nah, maka caranya adalah sebagai berikut, yaitu fx itu adalah berapa? Mari kita gambarkan diagramnya dahulu. Fx itu adalah x pangkat 3 ditambahkan dengan 5x pangkat 2 dikurangkan dengan 4x dikurangkan dengan 20 ya. Ini adalah fx. Lalu gx itu adalah x ditambahkan dengan 3. Nah, lalu untuk mendapatkan x pangkat 3, maka kita perlu kalikan x tambah 3 dengan x pangkat 2. Nah, jika kita kalikan dengan x pangkat 2, ini akan menjadi x pangkat x dikalikan x pangkat 2 adalah x pangkat 3. 3 dikalikan dengan x pangkat 2 itu adalah 3x pangkat 2. Lalu keduanya akan kita kurangkan. Nah, maka x pangkat 3 dikurangkan x pangkat 3 akan menjadi 0. 5 dikurangkan dengan 3 itu akan menjadi 2x pangkat 2. Lalu untuk mendapatkan x pangkat 2, ini dikurangkan dengan 4x ya. Untuk mendapatkan 2x pangkat 2, maka kita perlu kalikan x tambah 3 dengan berapa? Dengan 2x. Nah, maka ini akan menjadi x dikalikan dengan 2x adalah 2x kuadrat. 3 dikalikan dengan 2x itu akan menjadi positif 6x. Ya. Lalu mari kita kurangkan, di mana 2x kuadrat dikurangkan dengan 2x kuadrat akan menjadi 0. Negatif 4x dikurangkan dengan 6x itu akan menjadi negatif 10x. Lalu mari kita turunkan negatif 20-nya. Nah, untuk mendapatkan negatif 10, maka kita bisa tulis, kita perlu kalikan x tambah 3 dengan negatif 10 ya. Kita akan kalikan dengan negatif 10. Nah, maka ini akan menjadi x dikalikan dengan negatif 10 akan menjadi negatif 10x. Lalu 3 dikalikan dengan negatif 10 akan menjadi negatif 30. Setelah itu mari kita kurangkan lagi, di mana negatif 10 dikurangkan dengan negatif 10 itu akan menjadi negatif 10 ditambahkan dengan 10 adalah 0. Negatif 20 dikurangkan dengan negatif 30 itu adalah negatif 20 ditambahkan dengan 30, sisanya adalah 10. Nah, maka kita akan tuliskan dengan cara seperti berikut, di mana ini adalah hasil pembagian yang kita sebutkan sebagai HS, di mana ini adalah sisa pembagian yang kita sebut sebagai S
fx. Dimana ini adalah gx ya. Ini adalah gx dan ini adalah fx. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu hx, x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 10, lalu kita tambahkan dengan, di sini adalah sisanya ya, di mana sisanya itu adalah 10. Lalu kita perlu bagikan dengan gx, di mana gx itu adalah x ditambahkan dengan 3. Nah, maka ini adalah pembagian fx dengan gx. Itu akan menghasilkan x pangkat 2 ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 10, ditambahkan dengan 10 per x tambah 3. Ya, jadi kita dapat tuliskan sebagai notasi sebagai berikut, yaitu fx jika kita bagikan dengan gx, itu akan sama dengan hx, lalu kita tambahkan dengan sisanya, yaitu sx dibagikan dengan gx. Lalu bagaimanakah cara kita menuliskan fx? Maka fx itu akan sama dengan berapa? Mari kita kalikan kedua ruas dengan gx, maka ini akan menjadi gx dikalikan dengan hx ditambahkan dengan sx per gx dikalikan dengan gx, itu akan menjadi sx. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa fx itu sama dengan gx dikalikan dengan hx ditambahkan dengan sx. Nah, semoga kalian mengerti pembagian suku banyak. Ya. Di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi agar kalian lebih memahami konsep pembagian suku banyak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.